Selamat pagi, kembali lagi di acara motivasi training di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Perkenalkan, nama saya Rona Gokma Aulida. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Pada pagi hari yang indah ini, kita kedatangan tamu narasumber yang begitu luar biasa yang akan memberikan kita ilmu baru, wawasan baru, dan pengetahuan yang baru tentunya. Di sini di samping saya ada Bapak Kaprok TMI bernama Pak Dede Kurniawan ST. Ya, halo. Bapak silakan say hi. Bapak apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah pagi hari ini baik sekali, Bu. Baik ya Iya. Pak. Oke. Di sekolah sendiri udah mulai belajar praktek lagi belum nih Pak kira-kira? Untuk di masa pandemi ini kita sudah mulai praktek, Bu. Oh sudah ya Pak Tapi ya. hanya untuk kelas 12 saja mengingat uji kompetensi sudah mulai dekat. Oh iya Iya, bentar lagi ada uji kompetensi ya iya Pak. Lalu betul. untuk kelas 10, kelas 11-nya gimana? Rencana untuk kelas 10, kelas 11 akan dimulai bulan depan, Bu. Oh, bulan Iya, depan. betul. Jadi buat siswa-siswa kelas 10 sama kelas 11 disiapkan nih bentar lagi akan mulai masuk prakteknya. Di pagi hari ini Pak, Bapak akan memberi kita wawasan tentang apa nih Pak? Eh, saya akan berbagi sedikit ilmu dengan dengan tema ya, Mm-mm. siswa berkaizen. Siswa Iya. berkaizen, dari namanya unik Pak. Kaizen sendiri itu artinya apa sih Pak? Wah, untuk lebih jelasnya nanti kita simak acara selanjutnya. Oke, dari bahasa apa Pak emang Kaizen tuh? Kaizen itu dari bahasa Jepang, Bu. Wih, Iya. berarti Pak Dede akan membahas sedikit-sedikit tentang apa itu arti Kaizen gitu. Kalian penasaran tentang apa yang mau dibahas sama Pak Dede? Check it out. Ya, untuk pertama apa sih Kaizen itu? Ya kan? Pengertian Kaizen itu apa sih? Ya kan? Kalian semua juga pasti ada sedikit orang yang masih bingung ya. Masih nggak tahu apa itu Kaizen. Mungkin ada sebagian orang juga yang udah nggak asing lagi dengan Kaizen itu apa. Karena Kaizen itu udah diterapkan di mana-mana, di perusahaan-perusahaan ya kan, di dunia industri, di mana-mana sudah menerapkan Kaizen. Next, kenapa siswa harus berkaizen ya kan? Nah, pertama itu ada persaingan usaha, tenaga kerja semakin ketat dengan terbukanya pasar bebas. Ya. Jadi dengan kita berkaizen, kita bisa dapat bersaing dengan orang-orang yang lain, dengan tenaga kerja yang lain. Jadi ketika kita pertama lulus, kita nggak bingung gitu, nggak kalah saing dengan mereka, ya kan. Terus ada profil daya serap tenaga kerja pengangguran terbuka, ya kan. Nah, jadi dengan kita berkaizen, kita sedikit dapat mengurangi tingkat resiko pengangguran, ya. Terus juga institusi pendidikan memiliki peran strategis dan perlu disampaikan. Disiapkan lulusan yang memiliki daya saing, memenangkan persaingan ke depan. Nah, itu lagi-lagi kenapa Kaizen itu harus sangat perlu kita pelajari, kita pahami gitu. Ya, next. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya. Apa itu Kaizen ya? Kaizen itu dari bahasa Jepang. Ada dua, dari bahasa Jepang ada dua kata. Ada kai yang artinya change atau berubah. Ya, dan zen ya, zen itu berarti kita terus jadi lebih baik gitu. Jadi kalau kita gabung jadi kaizen, kita ada kayak introspeksi diri untuk mencoba terus menerus untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, di sini juga yang saya bilang tadi, nggak semua orang itu menggunakan kaizen, menerapkan kaizen ya. Di perusahaan ada pekerja, ya supervisor, dari manajemen sampai ke top manajemennya, dia menggunakan kaizen. Ya, next. Nah, ini lebih jelasnya lagi, ya kan? Ada juga yang menyebutnya kaizen adalah nah, ya next mungkin. Nah, ini dia nih, kenapa harus kaizen? Yang saya bilang tadi. Nah, kita membutuhkan kaizen. Mulai dari kita belajar di sekolah, kita bekerja di perusahaan, kita bersosialisasi
dengan masyarakat itu kita menggunakan Kaizen. Nah, dan yang kedua itu Kaizen tuh bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita sebagai siswa, guru-guru, kepala sekolah, manajer, direktur, karyawan, perusahaan swasta, mungkin pedagang asongan pun perlu Kaizen diterapkan. Kenapa sih? Ya, biaya relatif murah. Karena dengan Kaizen justru kita dapat mengurangi cost dari biaya produksi dan lain-lainnya. Next. Nah, ini di sini nih yang nih, Kaizen. Ah, itu ada saling menghargai, tidak Kaizen itu enggak ada itu enggak lain yang bikin trouble, tapi kita prosesnya bukan hasil sematanya. Ya, kemudian di situ ada kita kalau berbicara dengan Kaizen ya berbicaranya harus sesuai data, sesuai dengan apa realitanya, bukan ngada-ngada, bukan karena bisikan. Ya, terus kemudian ada siklus PDCA. Apa sih itu siklus PDCA? Nah, di situ ada plan. P adalah plan. Nah, kemudian D adalah do, C adalah check, dan E-nya adalah action. Ya, jadi kita merencanakan, kemudian melakukan, kemudian kita cek, ya kan, kita cross check kembali apa ada yang salah dari plannya atau apa ada yang salah dari apa yang kita lakukannya. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan aksinya, kita eksekusi. Nah, kemudian itu terus berputar siklus itu, ya kan. Kemudian ada siklus sasarannya, ada apa tuh? Ada sasaran, ada Kici di SMPE. Apa itu Kici di SMPE? Nah, Q-nya itu adalah dari quality. Ya, quality itu kualitas produk dan jasanya. C-nya ada cost. Nah, cost kualitas biaya. Dia ada delivery, tersedia. S-nya ada safety, kualitas kesehatan dan keselamatan. Dan M-nya adalah moral, kualitas semangat. Ya, dan E-nya adalah environment, kualitas lingkungan. Nah, itu semua dibutuhkan dalam berkaizen gitu. Jadi gimana caranya kita dapat lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, itu harus ada yang kita perhatikan. Di salah satunya adalah 5-6 faktor itu tersebut. Ya, next. Nah, ini dia nih. Nah, Kaizen itu kita anggap sebagai atapnya ya. Nah, kemudian yang ada problem solving skill. Apa sih itu problem solving skill? Nah, problem solving skill itu adalah gimana cara kita memecahkan masalah, ya kan. Terus ada problem solving X-Men. Nah, itu gimana caranya kita pemecahannya gitu. Dan di lantainya ada problem awareness, ya kan, kesadaran dalam akar masalah itu. Nah, kemudian semuanya terbentuk menjadi Kaizen, gimana caranya kita menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, next. Ya, di sini ada skema problem solving dari Kaizen itu, ya kan. Yang pertama ada klarifikasi masalah. Ya, persepsi awal tentang permasalahan, ya kan. Nanti kita klarifikasi dulu nih kalau misalkan ada masalah, misalkan kayak di perusahaan, contohnya di perusahaan peleburan ya, kita mencetak sebuah part dari aluminium mungkin, ya kan. Di situ ada masalah tuh kemudian di barangnya tersebut, ya ada NG lah istilahnya ya. Di situ ada sedikit kropos mungkin. Nah, kita klarifikasi dulu masalahnya. Nah, terus kemudian kita menentukan letak masalahnya. Nah, dari masalah tersebut kita tentukan letaknya di mana, apa di moldingnya, atau mungkin di bahannya, atau mungkin di proses produksinya tidak sesuai SOP, ya kan. Nah, setelah itu baru kita penentuan target. Nah, ketika menentukan letak masalah sudah tahu, pasti kita sudah tahu target masalahnya itu di mana, ya kan. Nah, setelah itu kita menemukan akar dari masalahnya.
Setelah kita menemukan akar dari masalahnya, kita merencanakan perbaikan. Apa yang harus kita perbaiki, ya kan? Entah kita perbaiki moldingnya, ataupun kita perbaiki dari segi bahannya, ataupun kita perbaiki dari SOP-nya. Nah, setelah itu kita melakukan pelaksanaan kembali dan evaluasi, dan kemudian kita melakukan standarisasi ulang supaya produknya tidak NG ataupun tidak gagal gitu ya guys. Next. Ya, di sini kita masuk ke tujuan ya. Tujuan kenapa siswa berkaizen ya kan? Siswa dengan lapangan kerja adalah suatu hubungan yang sangat dekat gitu. Jadi kalau kita berkaizen, kita bisa menyiapkan daya saing kita untuk ke dunia bisnis, ke dunia industri. Nah, karena kita setelah berkaizen kita memiliki karakter problem solving. Ya, gimana caranya kita memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Karena perkembangan zaman tetap berubah dengan sangat cepat gitu. Ya, next. Nah, di sini ada contoh-contoh kaizen. Ya, antara lain next ada ilustrasinya di sini. Nah, sini yang sebelah kiri adalah sebelum kaizen. Kita naruh berkas tuh acak-acakan. Nanti ketika kita nyari suatu dokumen, kita bingung. Nah, itu kalau kita setelah berkaizen, kita dapat menerapkan lebih rapih lagi, tersusun menurut abjad A sampai Z ya kan. Jadi kita mencari dokumen C, gampang ketemunya. Jadi dampaknya kita mencari dokumen itu tadinya 10 menit sampai 20 menit. Ini kita setelah berkaizen kita menjadi 1 menit gitu. Next. Nah, kemudian ada contoh kinerja yang kedua. Nah, di sini tuh kita kalau kita berkaizen kita nggak membiarkan tembok kita kosong gitu. Karena kita harus memanfaatkan sesuatu yang masih belum digunakan. Nah, contohnya, nah ini ada tembok kosong. Nah, kita pasang papan whiteboard ataupun papan target gitu. Jadi kita bisa merencanakan target kita dari awal, atau target kita per bulan, ataupun job desk kita bisa kita tempel di sana biar sehingga kita dapat mengoptimalkan semuanya gitu. Ya, next. Nah, kemudian ada contoh yang ketiga, ilustrasinya. Nah, di sebelah kiri ada manual book servis mobil ya. Nah, sebelah kanan itu ada driver, ada CD dari servis mobil. Nah, jadi kalau kita udah berkaizen dari awalnya dari menggunakan buku, mungkin kalau ketika kita merepair suatu contohnya servis mobil ya, kita harus cari dulu tipenya apa, mereknya apa, halamannya berapa. Nah, kita kan belum tentu apal semua ya kan. Nah, ketika kita sudah memiliki jiwa berkaizen, kita akan berubah menjadi itu lebih baik dan menggunakan sebuah pengembangan menjadi sebuah CD ya kan. Nanti kita tinggal input ke komputer ya kan, kita ketik mereknya, kita langsung kelihatan tipe semuanya, dan kemudian waktu untuk memperbaikinya pun menjadi lebih cepat gitu. Itu dampak secara tidak sadarnya. Ya, next. Next. Oke, mungkin segitu aja dulu motivasi singkat dari saya. Ya, apabila ada yang ditanyakan lagi bisa komen-komen di kolom YouTube, dan jangan lupa subscribe-nya. Ya, itu tadi pembahasan kita mengenai siswa berkaizen yang dibawakan oleh Pak Dede Kurniawan ST. Pak Dede, gimana nih kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai siswa berkaizen? Ya, untuk kalian yang masih belum paham ataupun yang masih belum mengerti tentang materi yang saya berikan tadi, mungkin kalian bisa datang ke sekolah langsung, kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Ya, baik. Berarti buat siswa-siswi yang belum mengerti bisa langsung datang ke sekolah untuk menanyakan materi tentang siswa berkaizen yang sudah disampaikan oleh Pak Dede pada pagi hari ini. Ya, Gitu. Jadi, betul. terima kasih yang sudah menyimak liputan di Motivasi Training SMK Negeri 15 Kota Bekasi pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Dede bagikan kepada murid-murid Iya. kita bisa menjadi tambahan wawasan ya buat kita semua. Jadi, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share semua liputan yang ada atau blog-blog atau vlog-vlog yang ada di channel YouTube SMK Negeri 15 Kota Bekasi biar semua
orang juga bisa ikut nonton dan bisa tambah wawasannya. Terima kasih. Selamat pagi. Bye.